Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du. Para pemirsa MH Imtiaz di mana saja Anda berada, semoga rahmat serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai kehidupan kita. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita kesempatan hidup, kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketaatan yang kita lakukan terutama di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena keikhlasan kita di dalam melaksanakannya dan karena ketaatan kita terhadap apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kepada keluarga dan para sahabat beliau. Mudah-mudahan salawat yang kita sampaikan merupakan bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, yang dengannya kita akan dipertemukan oleh Allah bersama beliau Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan, Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan kelak di hari kiamat bersama orang yang ia cintai. Para pemirsa rahimakumullah, pada bagian pertama bahasan tentang al-ghaflah dari bab yang ke-6 dalam kitab Mukasyafatul Qulub, kita mengetahui bahwa ghaflah itu merupakan lawanan dari ingat, merupakan lawanan dari zikir, merupakan lawanan dari keterjagaan hati, merupakan lawanan dari perhatian yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap perintah-perintah Allah, terhadap batasan-batasan serta larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ingatan yang kuat akan menjadikan kita selalu mawas diri di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat kepada Allah akan menjadikan kita berhati-hati di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah dan tidak meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Karena dengan ingatan kita kepada Allah, kepada perintahnya, kepada larangannya, akan menjadikan kita mawas diri dan selalu berjaga untuk bisa menjalankan kehidupan, menjalani kehidupan kita sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalani kehidupan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimakumullah, sebagai kelanjutan dari pembahasan itu, Al-Imamul Ghazali rahimahullahu taala mengutip beberapa kisah dari beberapa kitab yang dikemukakan oleh ulama-ulama sebelum beliau. Di antara kisah yang dikutip oleh Al-Imamul Ghazali, beliau ungkapkan dengan perkataan beliau, wa fi uyunil akhbar dzukira an Syaqiq al-Balkhi annahu qala an-nasu yaquluna thalathata aqwal. Di dalam kitab Uyunul Akhbar disebutkan dari Syaqiq al-Balkhi bahwa beliau Syaqiq al-Balkhi pernah berkata, an-nasu yaquluna thalathata aqwal. Orang-orang mengatakan tiga ungkapan, tiga ucapan. Waqad ta'allafuha fi a'malihim. Dan sungguh tiga ucapan itu telah terbiasa mereka ucapkan, telah terbiasa mereka nyatakan dalam perbuatan-perbuatan mereka. Tapi apa yang terjadi? Yaqulun nahnu abidullah wa hum ya'maluna 'amalal ahrar. Orang-orang mengatakan, kami adalah hamba-hamba Allah, tapi mereka mengerjakan
pekerjaan orang-orang yang merdeka, orang-orang yang bebas, orang-orang yang tidak mau diatur dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza khilafu qaulihim. Dan ini berbeda, bertentangan dengan apa yang mereka ucapkan. Perbuatan mereka yang tidak sesuai dengan aturan Allah, perbuatan mereka yang menuruti keinginan nafsu mereka, menunjukkan bahwa mereka lalai dari apa yang mereka nyatakan sendiri. Mereka mengatakan, kami adalah hamba-hamba Allah. Ucapan itu mereka lalaikan dalam bentuk pertentangan antara apa yang mereka ucapkan dengan apa yang mereka jalankan, apa yang mereka kerjakan. Wa yaqulun innallaha kafilun bi arzaqina. Mereka juga mengatakan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjamin rizki kami. Wala tatma'innu qulubuhum illa bid-dunya. Sementara hati-hati mereka tidak bisa merasa tenang kecuali dengan kesenangan duniawi. Wa jam'i hutamiha, dan mengumpulkan materi-materi duniawi. Itu yang membuat hati mereka tenang. Padahal mereka mengatakan, innallaha kafilun bi arzaqina. Mereka melalaikan apa yang mereka ucapkan sendiri dan menunjukkan sesuatu yang bertentangan. Apa yang mereka kerjakan bertentangan dengan apa yang mereka nyatakan, apa yang mereka ucapkan. Inilah ghaflah, inilah kelalaian. Tidak sadar apa yang mereka kerjakan itu bertentangan dengan apa yang mereka ucapkan sendiri. Wa hadza aidan khilafu qaulihim. Ini juga bertentangan dengan ucapan mereka. Wa yaqulun la budda lana minal maut. Mereka juga mengatakan, kita pasti mati. Wa hum ya'maluna a'mala man la yamut. Sementara mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan orang-orang yang seolah-olah mereka tidak akan mati. Pekerjaan orang yang merasa tidak akan mati, merasa akan kekal di dalam kehidupan dunia, bekerja dan berbuat semaunya. Apa yang mereka lakukan tidak menunjukkan apa yang mereka nyatakan. Apa yang mereka ucapkan bahwa mereka pasti mati, itu tidak sejalan dengan apa yang mereka kerjakan. Karena pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan tidak menunjukkan mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Justru yang mereka lakukan adalah perbuatan orang-orang yang mengikuti keinginan nafsunya, yang jauh dari persiapan untuk bisa menyambut kematian dengan sebaik-baik. Wa hadza aidan khilafu qaulihim. Ini juga bertentangan dengan ucapan mereka. Fanzur linapsika ya akhi bi ayyi badanin taqifu baina yadayillah. Maka perhatikan untuk dirimu, wahai saudaraku, dengan badan yang mana engkau akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa bi ayyi lisanin tujibuhu, dan dengan lisan yang mana, dengan lidah yang mana engkau akan menjawab pertanyaan Allah ketika Allah menanyakan bagaimana sikapmu, bagaimana apa yang kamu kerjakan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Apakah kesyukuran yang kamu tunjukkan atau justru kekufuran terhadap nikmat itu? Ketika Allah bertanya kepadamu, dengan bahasa apa kamu menjawab pertanyaan Allah itu? Apakah dengan bahasa yang menunjukkan kesyukuran atau justru dengan bahasa yang menunjukkan kesombongan dan kekufuran? Wa madza taqul idza sa'alaka 'anil qalili wal katsir? Dan apa yang akan kamu katakan ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadamu tentang nikmat Allah yang sedikit, yang banyak dari nikmat Allah? Ketika Allah menanyakan itu, ketika Allah memberikan nikmat yang sedikit, ketika Allah memberikan nikmat yang banyak, apa yang akan kamu keluarkan sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Allah itu?
Karena setiap nikmat yang Allah berikan pasti akan Allah tanyakan. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian akan ditanya pada hari itu tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kecil ataupun besar. Fa'a'idda lis-su'ali jawaba walil jawabi shawaba. Maka persiapkanlah untuk pertanyaan yang Allah akan tanyakan kepadamu, persiapkan jawabannya. Dan persiapkan juga untuk jawabanmu adalah jawaban yang benar. Tidak semata-mata jawaban, tapi yang hendaknya kita persiapkan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah itu adalah pertanyaan jawaban yang benar. Ketika Allah menanyakan kepada kita nikmat-nikmat yang Ia berikan kepada kita, bagaimana kita menyikapinya? Persiapkanlah jawaban yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap kita. Jawaban yang menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita betul-betul mensyukuri nikmat Allah, baik yang besar ataupun yang kecil, yang banyak ataupun yang sedikit. Semuanya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kita syukuri. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ay minal khairi wasyarri. Maksud dari apa yang kalian kerjakan itu perbuatan yang baik ataupun buruk, semuanya Allah mengetahuinya. Thumma wa'adzal mu'minin bi alla yatruku amrahu wa bi ayyuhiduhu fis sirri wal alaniyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hamba-hambanya yang beriman agar mereka tidak meninggalkan perintahnya dan agar mereka mengesakannya fis sirri wal alaniyah, pada tempat sepi dan pada keramaian. Ja'a fil khabari 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang pada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maktubun ala saqil arsy ana muti'u man ata'ani wa muhibbu man ahabbani wa mujibu man da'ani wa ghafiru liman istaghfarani. Di langit, di kaki arasy tertulis kalimat, saya mentaati orang-orang yang mentaati saya. Artinya Allah akan membalas dengan balasan yang terbaik bagi orang-orang yang taat kepadanya. Wa muhibbu man ahabbani. Dan saya adalah pencinta orang yang mencintai saya. Wa mujibu man da'ani. Dan menjawab doa orang yang berdoa kepada saya. Wa ghafiru liman istaghfarani. Dan mengampuni dosa orang yang meminta ampun kepada saya. Itu kalimat-kalimat yang tertulis di kaki arasy, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayambaghi lil 'aqili ay yuti'a Allah bil khaufi wal ikhlasi fi ta'atih. Maka seharusnya lah bagi orang yang berakal itu untuk dia mentaati Allah dengan takut kepadanya dan dengan ikhlas di dalam mentaatinya, war ridha bi qada'ih, dan dengan ridho terhadap qadanya, ridho terhadap ketentuannya, was sabri ala bala'ih, dan dengan bersabar atas bala yang Allah datangkan, wa bisyukri ala na'ma'ih, dan dengan mensyukuri nikmat-nikmatnya, wal qana'ati bi'i'ta'ih, dan dengan merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kita yang kita lakukan dengan ikhlas, keridhaan kita terhadap qada Allah, kesabaran kita terhadap ujian yang Allah timpakan, kesyukuran kita terhadap nikmat-nikmat Allah, dan kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Itulah cara mentaati Allah yang termasuk cara yang terbaik. Kalau kita ingin mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, maka taatilah Allah dengan cara yang terbaik.
Yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala ni'ma'i wa lam yaqna' bi'ata'i falyatlub rabban siwa." Siapa saja yang tidak ridho dengan ketentuan saya dan tidak bersabar dengan ujian saya dan tidak bersyukur dengan nikmat-nikmat saya dan tidak merasa cukup dengan pemberian saya, falyatlub rabban siwa, maka hendaknya ia mencari Tuhan selain saya. Itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyatakan diri sebagai hamba Allah, maka ciri hamba Allah itu adalah dia merasa ridho. Dia ridho dengan keputusan Allah. Dia sabar dengan ujian yang Allah datangkan. Dia bersyukur atas nikmat-nikmat Allah dan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Wa qala rajulun lil Hasan al-Basri rahimahullah. Seorang laki-laki pernah berkata kepada Al-Hasan al-Basri rahimahullah, "Inni la ajidu lit-ta'ati ladzatan. Inni la ajidu lit-ta'ati ladzatan." Saya tidak mendapati kelezatan di dalam ketaatan yang saya lakukan. Faqala lahu, maka Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata kepada laki-laki itu, "La'allaka nazarta fi wajhi man la yakhafullah." Mungkin kenapa engkau tidak mendapatkan kelezatan, kenikmatan di dalam mentaati Allah? Mungkin hal itu disebabkan karena kamu melihat Allah di wajah orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kamu tidak didasari dengan ketakutan, tidak didasari dengan keikhlasan. Ketaatan kamu sama halnya seperti ketaatan orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ubudiyatu an tatrukal asya' kullaha lillah. Penyembahan itu, ubudiyah itu, penyembahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala jika penyembahan itu didasari semata-mata karena Allah dan dengan meninggalkan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Penyembahan itu antatrukal asya' kullaha lillah. Penyembahan yang baik dan dikehendaki oleh Allah itu bahwa kamu meninggalkan segala sesuatu semata-mata karena Allah. Wa qala rajulun li Abi Yazid rahimahullah. Ada seorang laki-laki juga berkata kepada Abu Yazid rahimahullah, apa yang diucapkan oleh laki-laki ini sama seperti apa yang diucapkan oleh laki-laki yang mengungkapkan ketidaknikmatan yang ia dapatkan ketika mentaati Allah Subhanahu wa taala. Inni la ajidu lit-ta'ati ladzatan. Sungguh saya tidak mendapati kelezatan di dalam mentaati Allah. Sungguh saya tidak bisa menikmati ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqal, maka Abu Yazid berkata kepada laki-laki itu, li'annaka ta'budut ta'ah wa la ta'budullah. Kamu tidak mendapati kelezatan, kamu tidak mendapati kenikmatan, kamu tidak mendapati kesenangan ketika kamu melakukan ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena kamu menyembah ketaatan itu dan tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Li'annaka ta'budut ta'ata wa la ta'budullah. Karena kamu menyembah ketaatan itu dan tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. U'budillah hatta tajida lit-ta'ati ladzatan. Sembahlah Allah sampai kamu mendapati di dalam ketaatan itu ada kelezatan. Sembah Allah sampai kamu mendapati kelezatan di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Hukiya anna rajulan dakhala fi shalat.
Falamma intaha ila qawlihi iyyaka na'budu khatara bibalihi annahu 'abidun lillahi fil haqiqati. Diceritakan bahwa ada seorang laki-laki ketika dia sudah memulai sholatnya dan membaca sampai kepada firman Allah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Terlintaslah di dalam benak si laki-laki itu bahwa dia sudah melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Ibadah yang sebenar-benarnya seperti yang dikehendaki oleh Allah. Itulah yang terlintas di dalam benak si laki-laki ini ketika dia mengatakan iyyaka na'budu di dalam sholatnya itu. Fanudiya fi sirri, maka dia pun dipanggil di dalam kesendiriannya. Ada suara yang ia dengar di dalam kesendiriannya itu. Kadzabta. Suara itu mengatakan, kadzabta, kamu bohong, kamu dusta, kamu tidak betul-betul menyembah Allah. Ibadah kamu kepada Allah tidak kamu lakukan dengan sebenar-benarnya. Innama ta'budul khalqa. Kamu sungguh hanya menyembah makhluk. Kamu tidak menyembah Allah. Kamu menyembah makhluk Allah. Fatab wa'tazalan nas. Maka laki-laki itu pun bertobat kepada Allah dengan sebab suara yang ia dengar yang menyatakan bahwa kamu tidak betul-betul menyembah Allah. Yang kamu sembah hanya makhluk Allah. Dia bertobat dan menjauhi orang banyak. Thumma syara'a fis salat. Kemudian ia memulai lagi salatnya. Falamma intaha ila qawlihi iyyaka na'budu. Maka ketika dia sampai kepada firman Allah yang mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Dia pun mendengar suara kadzabta, suara yang mengatakan kamu bohong, kamu dusta. Innama ta'budu malak. Sungguh kamu hanya menyembah hartamu, tidak menyembah Allah. Fatasaddaqa bimalihi kullihi. Lalu si laki-laki itu pun bersedekah dengan semua hartanya. Thumma syara'a fis salat. Kemudian ia memulai lagi melaksanakan salat. Falamma intaha ila qawlihi iyyaka na'budu. Maka ketika dia berhenti pada ayat dari surat Al-Fatihah yang mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Dia pun mendengar suara kadzabta, kamu bohong, kamu dusta, kamu tidak menyembah Allah. Innama ta'budu thiyabaka. Sungguh yang kamu sembah hanya pakaianmu. Fatasaddaqa biha. Maka laki-laki itu pun bersedekah dengan pakaiannya. Illa ma la budda lahu minhu. Kecuali pakaian yang memang ia butuhkan untuk menutupi aurat ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Thumma syara'a fiha. Kemudian ia memulai lagi melaksanakan salatnya. Falamma intaha ila qawlihi iyyaka na'budu. Maka ketika ia sudah sampai kepada firman Allah yang mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Dia pun mendengar suara al-an sadaqta innama ta'budu rabbak. Sekarang kamu baru jujur, kamu baru benar, kamu tidak dusta lagi. Sungguh sekarang kamu hanya menyembah Tuhanmu, tidak menyembah makhluk, tidak menyembah hartamu, tidak menyembah pakaianmu. Semata-mata penyembahanmu hanya kepada Tuhanmu. Para pemirsa rahimakumullah, Al-Imamul Ghazali juga mengatakan wa fi rawnaqil majalis da'a li rajulin jawaliq. Dan disebutkan di dalam kitab Rawnaqul Majalis, da'a li rajulin jawaliq. Seorang laki-laki kehilangan alat pemikul barangnya. Alat pemikul barang yang biasanya ditaruh di punggung unta, di punuk unta untuk mengangkut barang-barang. Falam yadri man akhadahu minhu. Lalu ia tidak mengetahui, ia tidak ingat
siapa yang mengambil alat pemikul barang itu darinya. Falamma dakhala fi shalat dzakarahu. Ketika dia sudah masuk di dalam salatnya, tadzakkarahu, dia mengingat siapa yang mengambil barang itu darinya. Falamma sallama, maka ketika dia sudah selesai salat dan salam, qala li ghulamihi, dia pun berkata kepada budaknya, idhhab ila fulan ibni fulan, pergi kamu dan temui si Anu, putra si Anu. Wastaridda minhul jawaliq, dan minta supaya alat pemikul barang saya dikembalikan olehnya. Minta darinya supaya alat pemikul barang saya yang ia ambil itu ia kembalikan. Faqala lahul ghulam, si budak yang diperintahkan untuk mengambil alat pemikul itu dari orang yang diperintahkan oleh tuannya untuk mengambilnya, berkata si budak itu, mata dzakartahu, kapan engkau mengingat siapa yang mengambil barang, yang mengambil alat pemikul barang? Faqala hina kuntu fi shalah, maka laki-laki itu mengatakan kepada budaknya, saya mengingat siapa yang mengambil barang saya itu ketika saya sedang berada di dalam sholat. Faqal, maka si budak itu pun mengatakan, ya maulaya, wahai tuanku, kunta talibal jawaliq la talibal khaliq. Adalah engkau ketika sholat itu, engkau sholat hanya untuk mencari pengangkut barangmu yang hilang, yang diambil oleh orang. Engkau sholat bukan untuk mencari Allah penciptamu. Fa'ataqahu maulahu bibarakati i'tiqadihi, maka si budak itu pun dimerdekakan oleh tuannya dengan berkat keyakinannya kepada Allah. Pelajaran yang sangat berharga yang diberikan oleh budak itu kepada tuannya, bagaimana si tuan itu harus betul-betul di dalam sholatnya menyembah Allah, dengan mengingat Allah, dengan tidak lalai di dalam sholat. Ini memang yang dilakukan oleh setan, yang dilakukan oleh iblis kepada anak manusia. Ketika dia tidak berhasil untuk menghalangi manusia itu dari melaksanakan sholat, iblis tidak patah arang, iblis tidak putus asa. Dia pun menanamkan ghaflah itu di dalam diri manusia ketika dia melaksanakan sholat. Sering kita melupakan sesuatu pada saat kita belum melaksanakan sholat. Tapi begitu kita sudah memulai sholat, masuk di dalam pelaksanaan sholat, disitulah setan mengingatkan kita akan sesuatu yang tadi sebelum sholat kita lupakan. Kita susah dan capek mencari suatu barang pada saat kita belum melaksanakan sholat. Kita susah untuk mengingatnya. Tapi ketika kita sudah mulai melaksanakan sholat, disitulah setan memasukkan ghaflah di dalam hati kita, supaya di dalam sholat itu kita tidak lagi mengingat Allah, tapi yang kita ingat adalah apa yang tadi kita lupakan sebelum kita melaksanakan sholat. Fayambaghi lil aqili ayyatruka ad-dunya wa ya'budallah wa yatafakkaru amamahu wa yuridul akhirah. Maka sebaiknya bagi orang yang berakal agar ia meninggalkan dunia ketika dia menyembah Allah itu, dan fokus beribadah kepada Allah. Jangan sampai ketika kita sudah masuk di dalam sholat kita, ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang terpikir, yang terlintas di dalam pikiran kita justru dunia dan semua hal yang menyibukkan kita dari urusan-urusan dunia itu. Allah tidak ada, Allah tidak hadir di dalam hati kita, di dalam benak kita, padahal kita sedang menghadap Dia. Itu kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan
di kehidupan akhirat kita. Maka ketika kita menyembah Allah, ingatlah Allah, fokuslah kepada ingatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lupakan segala sesuatu selain Allah, karena kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan lalai di dalam sholat kita, sebagaimana kita tidak boleh lalai dari sholat kita. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Ta'ala, man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthih. Siapa saja yang ingin mendapatkan hasil dari tanaman-tanamannya, hasil yang bisa dia peroleh di dalam kehidupan akhirat, nazid lahu fi harthih, kami akan menambahkan untuknya dari hasil tanamannya untuk kehidupan akhirat itu. Wa man kana yuridu harthad dunya, dan siapa saja yang menginginkan tanaman dunia. Apa maksudnya tanaman dunia itu? Ay maladzaha min libasiha wa ta'amiha wa syarabiha. Artinya kelezatan-kelezatan, kenikmatan-kenikmatan duniawi berupa pakaian-pakaian yang indah, berupa makanan-makanan yang lezat, minuman-minuman yang nikmat. Itulah harthad dunya. Kalau itu yang menjadi tujuan seseorang, nu'tihi minha, maka Allah mengatakan, kami akan memberikan kepadanya dari harthad dunya itu, dari kelezatan-kelezatan, kenikmatan-kenikmatan dunia, berupa pakaian yang bagus, makanan yang lezat, minuman yang nikmat. Kami akan berikan untuknya di dunia. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan tidak ada baginya di kehidupan akhirat satu bagian pun, sedikit pun bagian kebaikan untuk orang-orang yang mengorientasikan kebahagiaan hidup dunianya hanya di dunia saja. Allah tidak akan memberikan bagian apapun bagi orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Bi ayyan za'a min qalbihi hubbal akhirah. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan bagian bagi orang yang mengorientasikan, yang menjadikan tujuan kehidupannya hanya kebahagiaan dunia? Allah akan mencabut dari hatinya kecintaan terhadap akhirat. Tidak ada sedikit pun cinta dan keinginan untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Dia hanya ingin supaya senang hidupnya, supaya bahagia hidupnya di dunia ini. Maka Allah akan berikan itu, dan Allah akan mencabut dari hatinya kecintaan terhadap akhirat. Walidzalika anfaqa Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 40,000 dinar fi sirri wa 40,000 dinar fil alaniyah. Karena itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menginfakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40,000 dinar fi sirri, secara rahasia, dan 40,000 dinar fil alaniyah, secara terang-terangan, hatta lam yabqa lahu syai', sehingga tidak tersisa sesuatu pun dari yang dimiliki oleh Abu Bakar itu, karena semuanya sudah diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama hal itu dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada para sahabatnya Jaisul Usrah akan dilakukannya perang Tabuk, di mana pasukan kaum muslimin pada saat itu mengalami kesulitan hidup, mengalami kesusahan kehidupan, sehingga pasukan kaum muslimin pada saat itu disebut dengan Jaisul Usrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat yang memiliki kelebihan harta, yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa mengatasi kesulitan kaum muslimin pada saat itu, agar para sahabat yang tidak memiliki perlengkapan untuk ikut berperang di perang Tabuk itu bisa memilikinya dengan bantuan para sahabat-sahabat yang kaya. Dan di antara mereka sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang kaya, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat lain adalah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang dengan rela dan dengan penuh ketaatan kepada Allah dan Rasulnya menginfakkan harta yang mereka miliki demi membantu sahabat-sahabat yang lain yang tidak memiliki harta untuk bisa mempersiapkan diri di dalam mengikuti perang Tabuk. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menginfakkan semua hartanya di jalan Allah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam mu'ridan 'anid dunya wa syahawatiha. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling dari dunia dan kesenangan-kesenangan dunia, waladzatiha, dan kelezatan-kelezatan dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia. Rasulullah berpaling dari itu semua. Karena ketika nafsu dilalaikan dengan dunia dan kesenangan-kesenangannya, maka tidak ada tempat lagi bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ketenangan, untuk memberikan kesenangan bagi hamba yang sudah dilalaikan dengan dunia dan kesenangan-kesenangannya itu. Dia akan melupakan Allah yang pada hakikatnya mendatangkan kesenangan-kesenangan untuk dirinya. Huwa wa ahluhu. Rasulullah SAW tidak sendirian di dalam berpaling terhadap dunia itu, berpaling dari dunia dan kesenangannya. Beliau dan juga keluarganya melakukan hal yang sama, tidak terpengaruh dengan dunia, berpaling dari dunia. Walidzalika kana jihazus sayyidati Az-Zahra radhiyallahu anha. Dan karena itulah perlengkapan dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha lamma zawwajahan Nabi sallallahu alaihi wasallam min Aliyin, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan beliau dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang dibawa oleh Sayyidah Fatimah dari apa yang beliau miliki. Jildu kabshin madbugh, adalah kulit kambing kibas yang sudah disamak. Wa wisadatu udmin hasyu halif, dan sebuah bantal yang terbuat dari kulit binatang yang sudah disamak, yang diisi dengan pelepah kurma. Para pemirsa rahimakumullah, sangat sederhana perlengkapan rumah tangga yang dibawa oleh Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Beliau tidak mempersiapkan untuk malam pertamanya dengan Sayyidina Ali spring bed yang mewah, spray yang mewah, spray yang bagus, ranjang yang mahal, bantal yang empuk. Tidak. Yang dibawa, yang dipersiapkan oleh Sayyidah Fatimah untuk memulai kehidupan beliau dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma adalah sesuatu yang sangat sederhana, yang mungkin oleh pasangan-pasangan pengantin pada saat ini tidak akan dilirik karena keinginan mereka memulai kehidupan barunya. Bagaimana kehidupan baru itu memperlihatkan kemewahan dan memperlihatkan keindahan. Keindahan dalam pandangan manusia, bukan keindahan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimakumullah, ghaflah, sifat lalai adalah sesuatu yang sangat berbahaya jika dia menempati hati manusia, karena ghaflah ini akan menjerumuskan manusia kepada kesesatan yang akan mengakibatkan dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ingatannya kepada Allah, ingatannya kepada perintah Allah, ingatannya kepada larangan Allah sudah tidak ada di dalam dirinya. Meskipun dia tahu perintah Allah, meskipun dia tahu keberadaan Allah, meskipun dia tahu batasan-batasan Allah, tapi karena ghaflah yang ada di dalam hatinya, semua seakan-akan dia tidak pedulikan.
semua seakan-akan dia tidak perhatikan, semua seakan-akan bahkan dia abaikan, dan dia alpa dari semua yang ia tahu, karena hatinya dipenuhi dengan kelalaian, dipenuhi dengan ghaflah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dengan menjauhkan hati kita dari sifat ghaflah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.